Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erstina Siregar, prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi anti korupsi tentang penyelenggaraan asas, hak dan kewajiban serta peran masyarakat. Tindakan korupsi adalah tindakan yang sangat tidak baik, ya. Tindakan korupsi ini adalah tindakan di mana seseorang ingin memperkaya dirinya sendiri dan merugikan banyak orang, baik itu dalam lingkungannya maupun lingkungan baik. Bahkan orang yang melakukan tindakan korupsi ini dapat merugikan negara, karena orang-orang yang melakukan tindakan korupsi otomatis adalah orang-orang yang menguras perekonomian negara. Di sini kita sebagai masyarakat harus melakukan tindakan anti korupsi, di mana kita harus menolak adanya ajakan untuk perbuatan korupsi. Karena ini kita sebagai masyarakat adalah salah satu yang bisa kita lakukan agar tindakan korupsi ini tidak merajalela di Indonesia atau di daerah kita. Karena tindakan korupsi ini akan berdampak buruk kepada kita sendiri, masyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika ada orang yang melakukan korupsi, maka imbasnya akan ke masyarakat juga. Misalnya ada sebuah bantuan yang memang diberikan dari pemerintah, tetapi banyak oknum yang memanipulasi hasil dari banyak oknum yang melakukan manipulasi tentang dana tersebut, sehingga orang-orang yang sebenarnya ingin mendapatkan haknya itu akan dipotong atau akan diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namanya saja orang-orang korupsi itu adalah orang-orang yang merampas hak orang lain, seperti itu. Kita harus menolak ajakan tentang korupsi, baik itu dalam perekonomian sedikit maupun banyak, karena itu sangat tidak baik. Itu akan merugikan banyak orang. Dan kalau kita melakukan tindakan korupsi, hidup kita itu tidak akan tenang, seperti itu. Penyelenggaraan negara dalam arti luas atau dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun pengertian dalam arti sempit adalah pemerintahan. Bidang eksekutif dalam arti sempit, pemerintahan eksekutif menurut Undang-Undang 1945, penyelenggaraan negara meliputi penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang pemerintahan. Penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsinya dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya berpijak pada asas-asas. Asas-asas yang pertama itu asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum. Mereka itu lebih mementingkan banyak orang atau mementingkan daerah umum atau orang umum daripada mementingkan dirinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Di sini mereka itu lebih mengutamakan hukum atau peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
jujur dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selanjutnya, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas menjadi landasan terutama kesetiaan dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan negara. Selanjutnya, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Di sini, setiap warga negara mempunyai hak. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu sudah pasti karena negara Indonesia adalah negara hukum. Kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain karena setiap manusia yang lahir sudah mempunyai hak dalam perlindungan hukum. Jadi jangan semena-mena terhadap orang lain, jangan sepele terhadap orang lain, jangan mencaci orang lain karena mereka mempunyai perlindungan hukum. Yang selanjutnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Nah, di sini setiap masyarakat mempunyai kesamaan. Maksudnya di sini masyarakat itu sama. Kaya, miskin, baik, jahat, kita tetap sama di mata hukum. Nah, kita harus menghargai sesama kita. Kita harus menghargai satu sama lain. Selanjutnya, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercaya. Nah, di sini kita sebagai warga negara berhak memilih keyakinan kita tanpa mengasingkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Misalnya, saya ingin memeluk agama ini, saya ingin melakukan hal yang ini, maka kita harus menerima pendapat, kita harus menerima pilihan dari orang lain. Kita tidak boleh menyalahkan atau mengucilkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, kita sebagai masyarakat mempunyai hak untuk belajar, mempunyai hak untuk diajar. Contohnya, walaupun kita orang biasa, orang miskin misalnya, kita itu tetap harus mendapatkan yang namanya pendidikan, karena pendidikan itu sangat banyak sekali. Jadi dalam pendidikan tidak memandang orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang cacat, dan orang lain sebagainya. Itu kita wajib mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Selanjutnya, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Kita harus dapat menerima pendapat orang lain. Peran masyarakat dalam memberantas korupsi adalah pengawasan oleh lembaga masyarakat, lembaga pengawas seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda. 3. Lembaga pengawas independen seperti KPK. Yang 4. Lembaga pengangkat hukum seperti kepolisian. Nah, itu adalah lembaga untuk kita sebagai masyarakat untuk melakukan
agar tidak terjadinya korupsi. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.